Ditampilkan pada suatu siang, dua orang pelatih di salah satu kesatuan militer mendapat laporan bahwa telah terjadi pembunuhan yang melibatkan salah satu peserta ujian militer. Kasus ini terbilang cukup aneh karena menurut keterangan polisi, diduga pembunuhan yang dilakukan tidak menggunakan senjata tapi menggunakan gigi. Dan anehnya lagi, tersangka mengaku sama sekali tidak mengingat prosesnya. Dua pelatih segera mencari peserta yang dimaksud. Sangat mengejutkan ketika mereka menemukan si peserta terlihat dengan seorang rekan dan seperti sedang baku hantam dalam tanda kutip. Lalu saat dihampiri, tiba-tiba saja dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, saya doakan teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungannya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Happiness, rilis pada tahun 2021. Dan ya, filmnya cukup seru. Kalau tidak percaya, segera siapkan kopinya. Dan mari kita lanjutkan cerita. Film dimulai dengan menampilkan pada suatu hari yang cerah di sebuah sekolah, seorang petugas bernama Jong-guk mencoba membujuk siswa bernama Yi-hyun agar tidak melakukan hal bodoh. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Se-bum menghampiri, memeriksa keadaan Yi-hyun, sehingga Yi-hyun menjelaskan bahwa dia hanya ingin menghirup udara segar, lalu menyindir tentang orang-orang bodoh yang memanggil polisi. Setelah itu mereka membicarakan tentang masa depan. Yi-hyun mengeluhkan cedera parah yang dialami sehingga tidak bisa menjadi atlet baseball dan artinya tidak ada masa depan baginya. Sementara Se-bum tidak muluk-muluk, hanya bekerja sebagai PNS dan menerima gaji tiap bulan sudah lebih dari cukup. Pembicaraan pun berakhir sehingga keduanya turun, namun Se-bum masih kesal atas apa yang dilakukan Yi-hyun karena membuat sekolah menunda jam pulang sehingga Yi-hyun bukannya marah tapi malah menyatakan cinta kepada Se-bum dan cerita pun berpindah ke 12 tahun kemudian di mana Se-bum telah menjadi anggota senior dalam kesatuan khusus anti-teror dan hari ini dia mengawasi ujian seorang anggota baru. Sementara itu di sebuah motel, seorang pegawai mendengar kegaduhan dari salah satu kamar. Saat mencoba memeriksa dan membuka pintu, tiba-tiba saja ia langsung ditarik masuk dan dihabisi. 사장님 맞을래요? Tak lama kemudian, Yi-hyun datang ke TKP bersama Jung-guk. Ya, kini mereka menjadi partner dan bersama-sama mereka menyelidiki kasus pembunuhan di motel tadi. Setelah memeriksa kamar, Yi-hyun menemukan si pelaku berlumuran darah bersembunyi di bawah ranjang. Saat diamankan, si pelaku mengaku tidak mengingat jelas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi, namun ketika melihat bekas gigitan pada tubuh korban, Yi-hyun sadar bahwa pelaku membunuh dengan cara menggigit. Ia pun menghubungi Se-bum menyampaikan bahwa pelaku mengaku mendapatkan zat aneh dari seorang yang ada di kesatuan. Se-bum pun mencoba menyelidiki bersama rekannya, Sung-yong. Mereka mencari seorang pria bernama Jong-tae, namun saat menemukannya di kamar, mereka justru mendapati Jong-tae di atas tubuh seseorang. Awalnya Se-bum dan Sung-yong mengira terjadi perbuatan tak senonoh, namun ketika Jong-tae menoleh, wajahnya berlumuran darah, matanya nyaris putih semua, dan diketahui bahwa pria di bawahnya telah digigit. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Se-bum dan Jong-tae. Anehnya, bahkan setelah terkena tembakan dan pukulan benda tumpul, Jong-tae masih terus bangkit. Jadi Se-bum terpaksa mengurungnya di ruangan itu. Jong-tae terus mengamuk sampai akhirnya tumbang dan mulai menjerit kesakitan, yang mana menunjukkan bahwa kesadarannya telah kembali dan tim medis pun segera membawanya pergi.
Kemudian Sebum menghubungi Yi Hyun. Saat sedang berbicara, Sebum menyadari ada bekas cakar di tangannya. Tak lama kemudian, seorang pejabat, Letnan Kolonel Tae-seok datang dan menyatakan bahwa Jung Tae mengidap penyakit menular. Karena kemungkinan terinfeksi, Sebum pun langsung dibawa ke lokasi karantina. Tae-seok juga memerintahkan agar korban dari motel ikut diamankan. Ia menjelaskan bahwa virus misterius ini menyerang otak, jadi korban yang terkena gigitan bisa jadi pembawa atau mati akibat kehabisan darah. Yi Hyun curiga bahwa zat ilegal itu berhubungan dengan penyebaran virus dan ia kembali ke motel untuk mencari sampel dan pada akhirnya berhasil menemukan sebuah tablet aneh. Di saat yang sama, Jungkook menghubungi dan mengatakan bahwa berdasarkan laporan toksikologi, tersangka tidak mengkonsumsi apapun alias bersih. Malam harinya, Yi Hyun memperlihatkan tablet itu kepada seorang rekan, seorang yang paham betul soal obat, meski tidak berprofesi di bidang farmasi. Pria itu mengenali nomor seri pada tablet dan menyimpulkan bahwa zat tersebut bukan dari black market, melainkan diproduksi oleh perusahaan farmasi. Adegan berpindah ke pusat karantina, Sebum menjalani tes lengkap dan kemudian ditempatkan di sebuah kamar. Setelah mendapat akses telepon, dia menghubungi Yi Hyun untuk mengabari. Setelah itu Sebum menemukan noda darah pada dinding dan tiba-tiba terdengar suara teriakan dan benturan dari kamar-kamar lain, yang mana terungkap bahwa gedung itu dipenuhi oleh orang-orang yang terinfeksi. Sementara itu Tae-seok mengamati hasil tes dan ternyata hasilnya Sebum tidak terinfeksi. Keesokan paginya, Yi Hyun berhasil mengidentifikasi zat itu dalam basis data farmasi nasional. Zat tersebut adalah obat pneumonia bernama Nex yang telah ditarik dari pasaran karena menyebabkan efek halusinasi. Ia meminta Jungkook melacak panggilan Sebum dan menuju ke pusat karantina. Sementara itu Sebum dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat berada di koridor, Sebum melihat Jung Tae dan mendorong petugas yang mengawal bernama Jisoo. Bukan Jisoo yang itu. Jadi si Jisoo ini didorong agar Sebum bisa menerobos masuk ke kamar Jung Tae. Segera Sebum bertanya tentang kejadian kemarin dan sama seperti tersangka pembunuhan di hotel, Jung Tae tidak mengingat apapun. Tapi dia juga enggan mengaku mengkonsumsi obat, lalu tiba-tiba dia mengeluh akan rasa haus yang teramat sangat sehingga kembali menggila dan para prajurit pun segera mengamankan. Marah, Sebum pun mendatangi Tae-seok, menuduhnya sengaja membuka pintu agar bisa melihat sendiri kondisi Jung Tae. Tae-seok menjelaskan bahwa para terinfeksi akan kehilangan kendali saat mengalami rasa haus ekstrim dan ia mencoba mencari tahu apakah Jung Tae akan menyerang Sebum karena biasanya para terinfeksi tidak saling menyerang. Jadi kini karena Sebum benar-benar terbukti tidak terinfeksi, militer menawarkan kompensasi dan meminta agar ia kembali secara berkala untuk tes darah dengan alasan cuti medis. Sebum setuju asalkan evaluasinya dalam catatan ditingkatkan supaya bisa mendapatkan apartemen impian khusus karyawan. Sesaat kemudian Yi Hyun datang, dia mengajak Sebum pulang, tapi sebelum itu Yi Hyun menunjukkan obat yang ditemukan kepada Tae-seok. Tak banyak yang mereka bahas, karena semuanya masih tanda tanya. Kemudian sebelum pulang, Sebum mengutarakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu ajakan nikah. Karena selain evaluasi yang baik, pasangan yang baru menikah akan lebih berpeluang mendapatkan apartemen. Tentu saja ini terasa sangat aneh, tapi pada akhirnya Yi Hyun setuju. Sementara itu, Sung Young menyadari bahwa virus juga menyebar ke negara lain dan saat Sebum mengunjungi untuk memberi kabar soal pernikahan, mereka mengaku sama-sama dihubungi oleh jurnalis untuk dimintai keterangan soal kasus Jung Tae. Keduanya pun sepakat untuk menolak, namun setelah Sebum permisi sebentar untuk menerima panggilan dari Yi Hyun, Sung Young diam-diam tetap menemui jurnalis karena butuh uang. Dalam kilas balik, ternyata ia terluka saat menahan peserta yang digigit Jung Tae dan telah menyembunyikan luka itu.
Adegan berpindah ke kantor polisi. Jungkook mengabarkan Yihyun soal Taeseok, seorang ilmuwan dalam bidang penyakit, terutama penyakit menular, dan sekaligus mantan anggota militer, serta sempat bekerja di perusahaan farmasi. Dia juga pernah disidang karena menyerang CEO, tapi dibebaskan dan kemudian kembali ke militer, bekerja di markas penanggulangan bencana, mirip-mirip CDC lah kalau di US. Beberapa waktu kemudian, Sebum akhirnya mendapatkan jatah apartemen dan kini dia tinggal bersama Yihyun. Mereka berbagi tugas, Yihyun membersihkan unit, sedangkan Sebum membagikan kue beras dari Jungkook sebagai hadiah perkenalan dengan tetangga sekaligus membantu mempromosikan dagangan Jungkook. Saat naik ke lantai atas, Suyun, salah satu tetangga, seorang gadis kecil, menjelaskan bahwa lantai atas hanya untuk pemilik yang enggan berbaur dengan penyewa. Sebum tanpa ragu menendang pintu itu sambil menegaskan bahwa penghalang itu melanggar aturan kebakaran. Kemudian Sebum pun melanjutkan misinya. Para tetangga di lantai atas menerima kue beras hanya karena demi kesopanan, tapi tetap bersikap dingin. Malamnya, Sebum bermimpi buruk tentang Jongtae yang memperingatkan bahwa ia akan ikut berubah menjadi makhluk haus darah. 당신도 이렇게 될 거야. Sebum dan Yihyun sama-sama terbangun karena kegaduhan di lantai atas, tapi Yihyun meminta agar mengabaikan. Pagi harinya, Taeseok datang dan menyampaikan bahwa dia telah mengirimkan permohonan kerjasama ke kantor polisi. Jadi meskipun tidak suka, Yihyun terpaksa menerima, apalagi atasannya juga mewajibkan. Lalu, misi pertama mereka adalah menemui pengedar obat aneh pneumonia bernama Nex. Dengan menggunakan ponsel Jungtae yang telah diretas secara alamiah, Yihyun akan menghubungi pengedar dan menyamar sebagai pembeli. Selain itu, Taeseok juga memberikan sejumlah uang untuk bertransaksi demi lebih memuluskan penyamaran. Kembali ke Sebum yang lagi-lagi mendengar suara dari lantai atas sehingga memutuskan untuk menemui tetangga. Si gadis kecil Suyun mengikuti karena merasa kesepian. Mereka pun bertemu dengan penghuni unit 601, Ju-hyung, yang mengaku hanya memindahkan furnitur dan berjanji tidak akan berisik lagi. Di sisi lain, Sung-yong mulai menjalankan rencana untuk mendapatkan uang dari jurnalis yang menciptakan luka baru, membalut lengannya, lalu menghubungi Sebum untuk mengaku. Tanpa pikir panjang, Sebum segera membantu sahabatnya membawa ke pusat karantina. Jisoo yang melakukan pemeriksaan mencurigai luka itu bukanlah bekas cakar, sementara Sung-yong terus menyembunyikan luka sebenarnya di sekitar leher. Selanjutnya, Sebum diminta ikut untuk pemeriksaan darah, lalu saat kembali, mereka terkejut melihat Sung-yong telah menghilang. Tiba-tiba pria itu pun menghubungi Sebum dan mengatakan bahwa ia tak bisa mati begitu saja karena memiliki keluarga. Ia meyakinkan tentang cara agar selamat sekaligus mendapatkan uang dan telepon pun tiba-tiba terputus. Sung-yong kemudian menyelinap menghindari para tentara hingga menemukan truk berpendingin yang ternyata adalah tempat para terinfeksi yang kondisinya sudah sangat parah ditempatkan. Ia sempat terdiam karena saking terkejutnya dan tiba-tiba saja seorang prajurit menutup pintu dari luar serta menguncinya. Sung-yong kemudian menerima pesan dari wartawan yang menjanjikan 100 juta won sebagai imbalan untuk rekaman video. Sung-yong pun mulai merekam, namun pada saat yang sama para terinfeksi mulai bangkit. Adegan berpindah menampilkan di sebuah gudang tua di mana Yihyun dan Taeseok menunggu pengedar. Saat membahas penyebaran virus global, Taeseok mengaku bahwa ia mengetahui obat Nex dari luar negeri saat bekerja di perusahaan farmasi. Lalu tiga pria muncul dan menanyakan Jongtae, tapi segera Yihyun menyerang dan menumbangkan mereka. Para pengedar kemudian mengatakan bahwa Nex ada di bagasi belakang. Ketika dibuka, ternyata itu hanya jebakan seorang terinfeksi, atau selanjutnya untuk mempermudah saya sebut zombie, melompat keluar. Setelah menghabisi zombie, Taeseok memaksa salah satu pengedar hingga akhirnya mengaku bahwa zombie itu dulunya juga pemasok Nex yang mana ditemukan bersama keluarga yang telah tewas. Kembali ke fasilitas, Sebum mendapat panggilan lagi dari Sung-yong yang sempat berkata bahwa mereka bukan manusia, lalu telepon terputus. Jisoo memerintahkan agar truk dibuka setelah mendengar dering telepon, suatu keputusan yang salah karena zombie-zombie segera merengsek keluar. Di saat yang sama, Sebum melihat Sung-yong juga telah berubah.
Kabar tentang kekacauan tersebut diketahui oleh Taeseok sehingga mengajak Yi-hyun untuk kembali ke fasilitas. Di fasilitas, Sebum nekat melompat masuk ke truk demi menyelamatkan sahabat yang mana membuatnya terjebak di sana dan terpaksa para tentara menutup pintu karena tak mampu lagi menghalau zombie. Beruntung Yi-hyun tiba di waktu yang tepat, menarik Sebum dan Sung-yong keluar dari jeratan para zombie lalu melempar granat kejut ke dalam truk, menyebabkan para zombie terpental ke belakang dan akhirnya memberi kesempatan bagi para tentara untuk benar-benar menutup pintu. Setelah Sung-yung diamankan, Yi-hyun dan Sebum kembali ke apartemen. Saat naik lift menuju apartemen mereka, Yi-hyun memperhatikan noda darah pada lengan Ju-hyung. Malam harinya, saat sedang melakukan video call dengan ibu Yi-hyun, suara-suara aneh dari lantai atas kembali terdengar, mendorong Yi-hyun untuk naik dan mendatangi unit 601, di mana seorang penghuni bernama Hae-sung sudah lebih dulu menuntut penjelasan. Ju-hyung mengatakan bahwa istrinya, Min-ji, yang sedang sakit, mengamuk, melempar barang-barang. Namun sikap Ju-hyung terlihat tegang, apalagi asisten Min-ji bernama Sang-hee hanya terdiam ketakutan dan terlihat pula noda darah yang semakin banyak pada baju Ju-hyung yang membuat Yi-hyun bertanya tentang pekerjaan Min-ji. Sementara itu, di gudang, para pengedar yang sebelumnya diringkus telah berubah menjadi zombie. Taeseok menembak mereka dan mengambil kembali tas berisi Nex, sementara para tentara datang mengamankan jenazah. Keesokan paginya, lebih banyak rekaman zombie yang muncul di televisi, memperlihatkan skala penyebaran yang mengkhawatirkan. Yi-hyun menghubungi klinik Min-ji dan mendapatkan kabar bahwa Min-ji sedang cuti dan segera menutup telepon ketika mengetahui hendak disambungkan dengan Sang-hee. Lalu dari Jungkook, Yoo-hyun mengetahui bahwa mereka dikeluarkan dari kasus oleh Taeseok. Tak lama kemudian, rekaman video yang diambil Sung-yung di dalam truk disiarkan di berita, disusul oleh peringatan darurat dari pemerintah yang melarang kegiatan berkumpul di tempat umum. Beberapa waktu kemudian, Yi-hyun melanjutkan penyelidikan soal Min-ji dan kali ini dia menemukan Sang-hee sedang memasukkan barang-barang milik Min-ji sambil membantu Yi-hyun menanyakan apa yang terjadi. Yi-hyun berharap bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya sambil menunjukkan lencana. Bersama dengan itu, Sebum kembali terganggu dengan suara gaduh dari lantai atas dan segera mendatangi kamar 601 untuk menyampaikan keluhan. Saat pintu dibuka, ia melihat noda darah dan langsung menerobos masuk. Jo-hyung memohon agar Sebum tidak membuka pintu kamar mandi, namun Sebum tetap bersikeras dan mendapati banyak bekas darah. Tiba-tiba, Jo-hyung mendorongnya masuk serta menahan pintu. Sebum terkejut menemukan Min-ji di sana telah berubah menjadi zombie. Segera ia berlindung di bilik shower, sementara Min-ji terus mendekat perlahan dengan tatapan mengerikan sampai akhirnya Sebum mendengar Jo-hyung sedang menghubungi rumah sakit dan segera membuka pintu kamar mandi sehingga Jo-hyung pun menjadi sasaran Min-ji. 빨리 와주세요. 지금 민지야! Dengan kelicikannya, Jo-hyung berhasil lolos sehingga kini Soo-yun menjadi sasaran. Namun Sebum berhasil menyergap dan terjadi pergulatan sengit. Sebelumnya Yi-hyun sempat menghubungi dan Sebum menceritakan semuanya. Kembali ke pergulatan, beruntung Yi-hyun datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan Min-ji. Melihat semua aman, Jo-hyung keluar dari persembunyian dan hendak mengucapkan terima kasih. Namun Yi-hyun merespon dengan pukulan. Setelah tim medis membawa Jo-hyung dan Min-ji, Yi-hyun menggeledah apartemen dan menemukan noda darah pada stick golf serta obat Nex di kamar mandi. Saat para petugas medis dan tim kebersihan tiba di gedung, Taeseok muncul di televisi untuk memberikan pengumuman resmi kepada seluruh negeri. Ia menghimbau agar siapapun yang mengalami gejala penyakit zombie atau di sini mereka sebut rabies segera melapor kepada pihak militer. Saat malam, Yi-hyun bertemu dengan Taeseok untuk menunjukkan obat Nex yang ia temukan di apartemen Min-ji dan semakin yakin bahwa inilah penyebab mutasi. Kemudian ia diizinkan untuk mengunjungi Min-ji yang kini terikat di ranjang. Jisoo menjelaskan bahwa Min-ji sebenarnya sudah sekarat saat terinfeksi dan virus itulah yang membuatnya tetap hidup. Jadi jika Min-ji kembali sadar, maka itu akan menjadi kematian yang sebenarnya.
Sesuai perkiraan, keesokan harinya Jisoo menghubungi Yihyun dan mengabarkan bahwa Minji telah meninggal dunia. Yihyun dan Jungkook kemudian mendapatkan surat perintah sehingga mendatangi apartemen Juhyung untuk melakukan penyelidikan. Ternyata pria itu telah membersihkan semuanya. Mereka memberitahu bahwa Minji meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepala. Diduga benda tersebut adalah stick golf. Juhyung membantah, mengklaim bahwa itu dilakukan demi membela diri karena Minji sudah menjadi zombie. Namun Yihyun punya teori lain, Minji seharusnya tewas akibat serangan itu, tapi malah terinfeksi dan bangkit. Jadi semua suara berisik yang terdengar selama ini adalah usaha Juhyung untuk menyembunyikan istrinya. Para polisi juga menyebutkan bahwa Juhyung memiliki catatan kriminal serta izin medisnya telah dicabut. Yihyun menduga bahwa Minji selama ini menjalankan klinik ilegal sebagai pengganti Juhyung. Saat Juhyung membantah karena merasa tidak ada bukti, tiba-tiba Sang-hee muncul sebagai saksi dan Juhyung pun segera ditangkap. Di taman sekitar gedung apartemen, Taeseok datang untuk mengabarkan kepada Sebom bahwa si pengedar sudah mengaku obat Nex dijual sebagai suplemen diet dan peningkatan konsentrasi kepada anggota gym di apartemen. Karena dikhawatirkan akan muncul lebih banyak zombie, militer mulai membangun tembok di sekeliling gedung dan memutuskan untuk mengkarantina seluruh penghuni. Satu-satunya yang diizinkan keluar adalah Sebom karena kebal, tapi wanita itu memilih tetap tinggal. 지금. Tak berselang lama, Yihyun muncul dari lift sambil membawa Juhyung yang diborgol. Tanpa banyak kata, Sebum segera memeluknya karena sempat mengira dirinya sendirian. Juhyung memanfaatkan kesempatan untuk berlari keluar gedung dan menghubungi Haesung yang berprofesi sebagai pengacara. Namun tak lama kemudian, Yihyun merebut ponselnya, menyebut soal pembunuhan, lalu menutup telepon. Setelah itu, ia membawa Juhyung kembali ke apartemen, sementara Sebum memperhatikan tembok besar yang kini mengelilingi gedung. Dari siaran berita, mereka tahu bahwa virus sudah menyebar ke 3 panti jompo dan 2 tempat penampungan tunawisma. Karena orang tua Soo-yoon terjebak di luar, ibu Soo-yoon menelepon Sebum dan meminta agar menjaga putrinya. Ia juga memberitahu tentang Soo-yoon punya kelainan jantung, jadi tidak boleh kelelahan apalagi terluka. Kembali ke Yihyun yang membawa Juhyung ke unit apartemennya. Juhyung diborgol ke meja kecil dan meninggalkannya bersama sebotol minuman yang juga bisa digunakan untuk buang air. Setelah Yihyun pergi, Juhyung meminta bantuan Sang-hee dan mengingatkan bahwa mereka pernah menjalin hubungan gelap dan pastinya Sang-hee akan dipecat. Akhirnya Sang-hee setuju, tapi hanya setelah Juhyung menjanjikan uang. Di sore hari, seluruh penghuni apartemen berkumpul untuk menyaksikan video call dari Jisoo yang mengumumkan bahwa komplek mereka akan dikarantina selama 1 minggu penuh. Ia berjanji akan memenuhi semua kebutuhan seperti makanan, bahkan perlengkapan juga akan disediakan, serta mendapatkan kompensasi atas kerugian. Sebelum ada yang sempat bertanya atau memprotes, Jisoo segera menutup panggilan. Para penghuni pun menjadi panik sampai Yoon-ok, salah satu kaum elit apartemen, berusaha menenangkan dengan mengingatkan bahwa Yihyun dan Jungkook adalah polisi, jadi semuanya dijamin aman. Setelah itu, Sebum dan Yihyun menemui salah satu trainer gym yang saat itu sedang minum air dalam jumlah banyak dan itu mencurigakan. Ia bersikeras bahwa diri tidak mengkonsumsi obat dan bahkan tidak tahu apa-apa. Namun raut wajahnya yang gugup jelas terlihat. Pasangan itu pun memutuskan untuk menahan si trainer semalaman di ruangan itu dan Sebum menyita semua air minum di sana. Masalah lain yang dihadapi adalah soal tempat tinggal. Karena kru kebersihan berasal dari luar gedung, pasangan jagoan kita dengan ramah berjanji akan mencarikan unit kosong. Namun, menaruh kecurigaan pada salah satu petugas yang sangat tertutup bernama Andrew. Dia selalu mengenakan masker dan ketika diperiksa, foto pada KTP-nya sudah dirusak. Kemudian saat hendak membuka borgol Juhyung untuk diinterogasi, Sang-hee tiba-tiba mengumumkan bahwa ia memilih tinggal bersama Juhyung dan menarik kembali kesaksian. Merasa kecewa, Yihyun pun terpaksa mundur. Di pusat fasilitas, Taeseok dan Jisoo mengunjungi ketua Choi, CEO perusahaan farmasi yang dulu pernah diserang Taeseok. Choi menegur mereka karena tak mampu mengendalikan situasi, namun Taeseok menuduh Choi yang bertanggung jawab atas tersebarnya Nex. Lalu pada momen ini juga terungkap bahwa Choi
memang sengaja memicu infeksi berskala besar agar pengembangan obat bisa dipercepat demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sebagai balasan, Choi mengungkapkan bahwa ia telah menggigit istri Tae-seok yang sedang hamil. Ia lalu menggigit leher salah satu penjaga dan berubah menjadi zombie, namun tak bisa menyerang Tae-seok karena terbelenggu di ranjang. Keesokan harinya, siaran berita mengabarkan bahwa karantina telah meluas ke 8 lokasi. Bahkan beberapa negara mulai menutup perbatasan mereka. Di gedung apartemen, Sebom dan para tetangga turun ke lantai dasar untuk mengambil makanan. Namun mereka mendapati bahwa pintu depan telah dikunci. Ternyata para penghuni dari gedung lain memutuskan untuk mengunci kelompok Sebom selama seminggu agar tidak ada kontak dengan orang-orang yang diduga terinfeksi. Sebom yang geram mengambil pistol Jungkook lalu mengancam akan menembak jika pintu tidak dibuka. Akhirnya masa di luar menjadi ketakutan dan membukakan pintu. Setelah menikmati makanan di rooftop yang seperti liburan, pasangan jagoan kita memeriksa kondisi trainer gym. Sangat mengejutkan, ternyata ruangannya kosong. Mereka menyisir gedung dan Sebom melihat bayangan yang melesat cepat. Keduanya pun mengikuti sampai ke basement dan menemukan noda darah di tombol lift. Terdengar suara-suara mengerikan dari dalam lift, membuat mereka segera lari sebelum pintu terbuka. Saat melintasi area parkir, mereka melihat si trainer berada di dalam mobil dan menyarankan ikut demi keselamatan. Setelah kembali ke gedung utama, Yi-hyun mendorong trainer ke dinding untuk memeriksanya, tapi tak ditemukan tanda luka atau darah. Tiba-tiba seorang pria yang berlumuran darah muncul di balik pintu kaca sambil memohon bantuan, namun langsung diterkam zombie. Sementara itu, dari atas, Andrew mengawasi kekacauan yang terjadi ketika kelompok zombie mulai menyerbu kompleks dan menyerang para penghuni. Yi-hyun dan Sebum segera bergegas mengunci dan membarikade pintu lobi agar zombie dari gedung lain tidak bisa masuk. Layanan telepon dan televisi terputus, dan layar darurat hanya menampilkan pesan untuk menunggu tim penyelamat. Semua orang akhirnya berkumpul di basement, tapi kepanikan membuat mereka sulit dikendalikan. Jadi Sebum yang frustasi membuka pintu, lalu mempersilahkan semua untuk keluar dan bergabung dengan para zombie. 나가고 싶으신 분들 나가세요. Seketika nyali mereka pun ciut dan akhirnya sepakat bekerja sama menutup seluruh jendela dan pintu kaca agar zombie tidak bisa melihat ke dalam. Para tetangga berkumpul di gym dan pertengkaran besar pun pecah. Beberapa orang masih tidak percaya bahwa zombie benar-benar ada di luar. Bahkan Ju-hyung menawarkan uang kepada siapapun yang berani keluar untuk membuktikan. Karena sangat putus asa, beberapa petugas kebersihan tergoda untuk menerima tawaran itu. Namun untungnya Jungkook berhasil meyakinkan mereka menunggu sampai siang. Kemudian Yi-hyun memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa pelatih gym yang bernama Kim sempat meminum air tadi malam. Ia dan Sebum kembali melakukan interogasi, tapi Kim bersikeras mengaku tidak pernah mengkonsumsi Nex, sehingga diputuskanlah untuk menahan Kim di ruangan gym. Di tempat lain, usai pertemuan dengan para pejabat, Jisoo menghadap Tae-seok dan mengungkapkan bahwa apa yang mereka sampaikan dalam pertemuan sebelumnya adalah suatu kebohongan. Mereka sebenarnya masih sangat jauh dari menemukan obat penawar. Tae-seok menjelaskan bahwa jika pemerintah tahu tidak ada harapan, maka mereka yang terinfeksi akan dimusnahkan. Kembali ke apartemen, keesokan harinya para petugas kebersihan bersiap keluar dan Yi-hyun serta Sebum memutuskan ikut untuk melindungi mereka sekaligus mengumpulkan persediaan. Ketika kelompok itu mulai menjelajah, Dong-hyun, seorang streamer, merekam semuanya untuk konten medsosnya. Di sekitar tembok, mereka bertemu dengan beberapa warga gedung lain yang mengaku tidak terinfeksi, padahal hari sebelumnya salah satu dari mereka terlihat jelas sudah menjadi zombie. Petugas kebersihan mencoba memeriksa pintu dan tanpa sengaja malah terkena cipratan darah. 밖에 아무도 없어요? 예?
Sementara itu di dalam gedung, Young Ok melihat seorang pria yang berdiri di depan pintu basement sambil memohon pertolongan dan menjanjikan informasi penting. Ia mulai membuka kunci pintu, namun tiba-tiba terdiam saat melihat perban dan noda darah di bawah kuku pria itu. Lalu untuk menguji, Young Ok sengaja menumpahkan air, yang mana membuat pria itu bereaksi. Ya, seperti yang kita tahu, gejala awal dari penyakit ini, penderita merasakan haus yang teramat sangat. Kembali ke kelompok penjelajah yang kini memasuki swalayan untuk mengambil persediaan makanan. Mereka menemukan si penjaga kasir, Boram, sedang bersembunyi. Tak lama kemudian, kru kebersihan menemukan jejak darah dan bergegas melaporkan kepada pasangan jagoan kita. Tapi Dong Hyun justru malah mengikuti jejak itu dan merekam demi konten. Akhirnya ia menemukan 2 zombie dan terdiam mematung karena ketakutan. Beruntung, Andrew segera menariknya untuk bersembunyi di balik tumpukan dus. Mengetahui kabar ini, Yi Hyun menyuruh semuanya pergi, tapi saat mendorong troli, alarm pintu keluar berbunyi memicu zombie mengamuk. Andrew dan Dong Hyun berlari sekencang mungkin dan berhasil keluar sebelum gerbang tertutup. Semuanya bergegas kembali ke gedung utama, tapi Young Ok ragu membuka pintunya karena melihat darah di tubuh salah satu petugas kebersihan. Di sisi lain, Jo Hyung memutar rekaman suara Minji saat menjadi zombie, menjelaskan tujuannya untuk menarik para zombie dan menghabisi pasangan polisi, sehingga tidak bisa menangkapnya. Di saat yang sama, Jungkook datang bersama Seohyun dan langsung merebut ponsel dari tangan Jo Hyung, sementara si gadis kecil membukakan pintu. Semua orang masuk dengan tergesa-gesa dan momen ini menjadi kesempatan bagi salah satu petugas kebersihan untuk menyerang Young Ok sampai-sampai harus dilerai. Yi Hyun kemudian menghancurkan ponsel untuk menghentikan suara zombie dan mengejar Jo Hyung sampai akhirnya mengolesi wajah Jo Hyung dengan darah dari luar sambil mencaci makinya. Jo Hyung histeris ketakutan sampai-sampai Sebo menarik Yi Hyun untuk menjauh. Di tengah kekacauan itu, Dong Hyun baru sadar bahwa ia kehilangan ponsel, padahal awalnya dia berjoget-joget kegirangan karena berhasil mendapatkan konten yang sangat menghibur. Adegan beralih ke Taeseok yang mengenang sebuah momen, tepatnya pertemuan antara Taeseok dan Choi 6 bulan yang lalu. Mereka tampak antusias membahas persetujuan pemerintah untuk obat Next sebagai pengobatan ADHD. Choi dan beberapa rekan bahkan sudah mengkonsumsinya untuk meningkatkan konsentrasi. Mungkin obat ini awalnya memiliki efek seperti NCT48 di film Limitless. Jadi saat Taeseok menerima panggilan dan mengetahui bahwa Next memiliki efek samping yang berbahaya, ia memerintahkan tim untuk membungkam pasien dengan uang. Namun saat kembali ke ruang makan, Taeseok menyaksikan sang istri sudah digigit oleh Choi. Kembali ke masa kini, truk-truk berisi mayat pasien mulai dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jisoo melaporkan bahwa semua pasien yang disuntik dengan apa yang mereka sebut pengobatan akhirnya meninggal dunia. Di apartemen, Jo Hyung mendatangi Kim dan meminta agar diberikan obat yang sama seperti yang dikonsumsi Minji. Kim menolak dan bersumpah bahwa diri tidak menjual obat tersebut, bahkan tidak tahu apa-apa. Hal ini membuat Jo Hyung marah dan mulai melempar bola-bola mainan, sementara Yi Hyun diam-diam memperhatikan dari luar ruangan. 몰라? 아 진짜 몰라요 저. 아저씨, 잠깐만요. Tiba-tiba, Kim pun berubah menjadi zombie dan menyerang Jo Hyung sehingga membuat Yi Hyun terpaksa masuk. Meski mengatakan bahwa dunia lebih baik tanpa Jo Hyung, tapi Yi Hyun tetap menyelamatkannya.
Sementara itu, seorang penghuni terinfeksi dari gedung lain menghubungi Haesung melalui telepon lokal dan mengajaknya bertemu di basement untuk berkonsultasi soal tanah warisan. Karena sepi job, Haesung pun nekat meninggalkan apartemennya setelah berbohong pada sang istri, Soo-yoon, bahwa ia hanya ingin berjalan-jalan karena bosan. Namun Soo-yoon curiga dan saat memeriksa log telepon, ia menemukan kebenaran lalu pergi melaporkan hal ini kepada Sebom. Saat Haesung sampai di basement dan bersiap membuka pintu, Sebom tiba tepat waktu dan menariknya mundur, lalu dengan susah payah menutup kembali pintu yang telah dibuka. Untungnya wanita itu berhasil dan segera meminta dengan tegas kepada penghuni gedung lain agar segera pulang. Di gym, Jo-hyung berusaha menyerang Yi-hyun dengan beban, tapi untungnya dengan mudah dihentikan oleh jagoan kita. Saat mendengar derap langkah, Jo-hyung segera berlari keluar dan meminta tolong, tapi ternyata yang datang Sebum dan segera menendang Jo-hyung agar diam. Haesung dan Soo-yoon datang karena mendengar keributan, lalu mengetahui bahwa Kim telah terinfeksi. Pasangan itu menemui Yoon-ok karena ia dulu mempekerjakannya. Sementara itu, Yi-hyun menunggu Kim kembali ke kondisi sadar agar bisa bicara. Kim mengaku sudah 2 kali mengkonsumsi Nex dan masih menyimpan sisanya di dalam mobil. Saat Haesung keliling mengumpulkan suara untuk mengusir Kim dari gedung, Jo-hyung diam-diam mengambil obat dari mobil Sasana kebugaran. Keesokan harinya, semua penghuni berkumpul di gym untuk melakukan pemungutan suara. Saat Haesung memutar rekaman video Kim menjadi zombie, Sebum memotong pembicaraan dan bertanya siapa yang pernah terkena COVID. Ia mengingatkan bahwa virus tidak memilih siapa yang diserang dan mempertanyakan sampai kapan mereka akan mengusir sesama. Lebih lanjut, wanita itu mengingatkan bahwa bisa saja suatu saat keluarga mereka yang menjadi korban dan diusir dari gedung. Pada intinya, Sebum menyarankan agar tidak perlu bertindak sejauh itu karena penyakit rabies ini tidak menular lewat udara sehingga hanya perlu mengamankan yang terinfeksi di suatu ruangan. Awalnya tidak ada yang setuju untuk mengusir Kim, namun Haesung mengubah opsinya, yaitu mengasingkan Kim di rooftop. Opsi tersebut mulai mengubah hati beberapa penghuni, sehingga hasilnya seimbang. Sebagian setuju menempatkan Kim di atap, sedangkan sisanya setuju menempatkan Kim di ruang gym. Voting nyaris diulang, sampai akhirnya datang seseorang yang jarang keluar bernama Sehun. Sebelumnya dia diminta oleh Sebum datang, dan ya, Sebum dan Sehun sempat beberapa kali berbincang karena Sehun sangat gemar mengoleksi aksesoris dan pakaian militer. Jadi Sehun memberikan suara yang akhirnya hasil voting membiarkan Kim berada di ruang gym dan itu harus diterima semua penghuni. Di fasilitas, Taeseok mengunjungi Choi yang kini hanya punya waktu sebulan untuk hidup. Mereka membahas tentang semakin banyaknya wilayah yang menutup akses jalan. Choi lalu menyatakan bahwa ia tidak akan lagi memberikan suplai ke zona karantina dan memerintahkan Taeseok memutus aliran listrik serta menghentikan pengiriman makanan ke sana. Kembali ke apartemen, Sebum berbincang dengan Sehun yang mengundang ke apartemennya untuk memperlihatkan perlengkapan bertahan hidup yang dimiliki. Pada saat yang sama, Yi-hyun kembali berbicara dengan Kim yang mengaku bahwa pembeli Next terakhir adalah Sehun. Yi-hyun segera menuju ke unit Sehun dan memaksa masuk hanya untuk menemukan Sebum sedang santai sambil ngemil. Aduh. Di sisi lain, Boram memberitahu Dong-hyun bahwa telah melihat ponselnya tercecer di depan gedung. Dong-hyun pun menawarkan uang sebagai imbalan jika Boram bisa mengambil ponsel itu. Ia memindahkan penghalang pintu dan membiarkan Boram keluar. Perempuan itu langsung dihampiri oleh penghuni gedung lain, lalu sesaat kemudian kekacauan pun terjadi. Para zombie mulai menerobos masuk, bahkan salah satunya menggigit seorang pria bernama Soo-min, kakak dari salah satu penghuni apartemen bernama Hyun-kyung, saat mereka sedang memperdebatkan harta warisan. Beberapa saat kemudian Soo-yeon mendengar bel dan setelah beberapa kali tak melihat siapa yang membunyikan, gadis itu pun membuka pintu yang masih berpengaman. Ternyata itu adalah pria penghuni gedung lain yang mencoba merayu dan menerobos masuk. Untungnya Seo-yeon buru-buru menutup lagi pintunya dan bersamaan dengan itu pasangan jagoan kita tiba melihat darah pada mulut pria penghuni gedung lain lalu segera mengusirnya.
Adegan berpindah ke sasana kebugaran, di mana Hyun Kyung terguncang setelah melihat sang kakak digigit. Kim bersumpah bisa membantu, jadi Hyun Kyung dengan dungunya memberikan kunci borgol. Kim pun segera membuka jeratannya dan bergegas minum air dalam jumlah banyak, lalu mengejar Hyun Kyung. Tak lama kemudian, Yi Hyun dan Sebo menemukan Kim sudah menghabiskan segalon air di sana. Saat mencoba memborgol, Kim kembali berubah menjadi zombie dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Pasangan jagoan kita bekerja sama untuk menghentikan Kim, sampai akhirnya terdengar tembakan yang ternyata Taeseok yang memastikan Kim benar-benar berakhir dengan tembakan. Sebum kemudian bertanya tentang luka cakar pada tangannya yang tak kunjung sembuh. Taeseok pun mengakui bahwa sebenarnya virus masih ada dalam aliran darah Sebum, dan itulah alasan mengapa Sebum harus melakukan tes darah secara rutin. Yi Hyun mencari Jungkook yang menceritakan bahwa dia selamat dari serangan zombie berkat suami Young Ok, merupakan seorang pendeta bernama Woo Chang yang mengangkat salib emas dan entah bagaimana membuat para zombie takut. Tak lama kemudian, Taeseok mengumpulkan para penghuni untuk mengumumkan bahwa seluruh kota kini masuk masa lockdown dan aliran listrik akan diputus. Penghuni belum sempat bertanya apalagi protes, tiba-tiba sirine terdengar di luar dan pengumuman bahwa seluruh kota kini berada di bawah darurat militer. Taeseok menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa status darurat ini hanya akan berlangsung selama 4 hari. Beberapa waktu kemudian, sang Letkol mengakui bahwa mereka telah menemukan antibodi dalam darah Sebum. Mereka harus mengujinya, bahkan jika itu berarti membiarkan Sebum digigit untuk memastikan. Ia menembak kunci pintu rooftop gedung lain, sehingga salah satu zombie segera menyerang Sebum. Di sasana, Yi Hyun dan Jungkook terkejut saat menyadari tubuh Kim sudah hilang. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa para tentara membelah kepala Kim sebelum membawa pergi jasadnya untuk dijadikan sampel. Hal ini membuat Yi Hyun sadar bahwa tujuan Taeseok sejak awal adalah Sebum. Ia langsung berlari ke atas, sementara Jungkook berjaga di depan lift. Namun saat pintu terbuka, terlihat Taeseok sedang membawa Sebum yang tak sadarkan diri. Karena mengancam dengan senjata, Jungkook membiarkannya pergi dan melaporkan hal ini ketika Yi Hyun kembali turun. Di area parkir, Taeseok membawa Sebum kabur dengan mobil, sementara Yi Hyun terus mengejar mengabaikan kakinya yang cedera, dan ketika mobil mencapai gerbang, Yi Hyun melompat ke atas kap dan menodongkan pistol. Di saat yang sama, Sebum tersadar, merebut pistol Taeseok dan keluar dari mobil. Taeseok terkejut karena sebelumnya ia menyuntikkan Sebum obat penenang dosis tinggi, tapi sepertinya tidak berefek. Lalu Yi Hyun mendaratkan sebuah pukulan ke wajah Taeseok. Setelah semuanya tenang, Taeseok menjelaskan bahwa tujuannya adalah mengambil darah Sebum sebagai sampel untuk menciptakan obat. Dalam perbincangan pribadi, Yi Hyun memperingatkan Taeseok agar merahasiakan bahwa Sebum kebal, karena jika sampai bocor, maka kalangan elit pasti akan memburunya. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, Jo Hyung mulai menyuntikkan Nex ke dalam botol air minum. Malamnya, Hyun Kyung menerima panggilan dari Sumin yang berada di area parkir. Ia berlumuran darah dan mengaku ketakutan, tapi enggan masuk karena tak ingin menyakiti siapapun, terutama sang adik. Percakapan mereka terputus saat listrik di seluruh kota padam. Beberapa menit kemudian, seseorang dengan senter datang dan tanpa ragu membuka pintu untuk Sumin. Keesokan paginya, seorang petugas kebersihan menunjukkan kepada pasangan jagoan kita handuk bernoda darah yang ia temukan di tempat sampah di tangga. Mereka pun mulai memeriksa area parkir dan menemukan kotak makanan yang terbuka, namun tidak ada petunjuk lain yang bisa diikuti. Berpindah sejenak ke fasilitas karantina yang menampilkan sahabat Sebum, Sung Yung, menunjukkan tanda-tanda pemulihan berkat perawatan terbaru dari Jisoo. Dia memang terlihat cukup tenang, tidak kehausan, tapi sangat menyukai daging mentah.
Kembali ke apartemen, masih dalam penyelidikan, pasangan jagoan kita tidak sengaja melihat Hyun Kyung yang menyelinap ke unit lain. Wanita itu akhirnya mengaku bahwa selama ini menyembunyikan sang kakak. Mereka segera memeriksa kondisi Sumin, yang dalam pengakuannya, Sumin mengatakan bahwa orang dengan senter dan menawarkan makanan adalah Jo Hyung. Tak punya pilihan, Yi Hyun dan Sebum pun setuju membiarkan Sumin tetap tinggal, asalkan mereka berdua bersumpah tak akan keluar dari unit itu. Tidak terasa, kini mereka telah sampai pada hari keempat. Semua penghuni berkumpul di gym untuk menunggu kabar. Mereka terkejut menemukan kotak pendingin berisi minuman yang telah disiapkan. Mereka mulai meminumnya, tapi Yi Hyun curiga dan memilih untuk tidak membuka botolnya, lalu menyarankan Sebum agar melakukan hal yang sama. Pada saat itu juga, sirine kembali berbunyi, diikuti dengan pengumuman bahwa status darurat militer diperpanjang tanpa batas waktu. Beberapa waktu kemudian, Jungkook yang kini sudah lebih religius mengunjungi Woo Chang untuk sesi doa. Young-ok memanfaatkan kesempatan ini untuk memprovokasi dengan menanyakan tentang penghuni lain yang terinfeksi dan bersembunyi di dalam gedung. Kebetulan sekali, setelah momen itu, Jo Hyung berkunjung untuk melaporkan kepada Young-ok tentang keberadaan Sumin, bahkan menunjukkan unit tempat pria yang dimaksud bersembunyi. Di sisi lain, Yi Hyun dan Sebum yang awalnya berencana menikah hanya untuk mendapatkan apartemen, kini semakin dekat berkat kenangan masa remaja. Namun momen itu terganggu dengan kedatangan Jo Hyung dan Young-ok yang menanyakan kondisi Sumin dan menuduh pasangan jagoan kita dengan sengaja menyembunyikan. Akhirnya mau tidak mau, Yi Hyun dan Sebum harus menempatkan Sumin di area golf indoor. Kemudian Yi Hyun dan Sebum mendatangi Jo Hyung yang tiba-tiba mengajak minum bersama. Yi Hyun menuntut agar Jo Hyung juga ikut minum dan menukar botol mereka. Setelah semua meneguk minumannya, Jo Hyung berpura-pura hendak buang air, padahal sebenarnya memuntahkan air tersebut yang mana suaranya terdengar oleh pasangan jagoan kita. Ketika keluar, Jo Hyung tak punya pilihan selain mengaku bahwa telah mencampur obat Nex ke dalam minuman untuk menyingkirkan Yi Hyun dan Sebum agar bisa bebas dari tuduhan pembunuhan, lalu menyerahkan obat terakhir kepada Yi Hyun. Tanpa ragu, Yi Hyun menelan obat itu dan mengungkapkan bahwa itu hanyalah obat pencahar miliknya. Jadi ceritanya Yi Hyun sudah menduga seseorang akan mencuri Nex dari mobil Sasana, sehingga sengaja menukarnya. Merasa marah, Jo Hyung coba menyerang dan seperti yang sudah seharusnya dengan mudah digagalkan. Jo Hyung pun dibawa untuk diamankan, namun saat meninggalkan unit, Jungkook sudah menghadang sambil menodongkan senjata, didampingi oleh para penghuni lain. Sementara itu di fasilitas, Choi dan para kaum elit mulai menerima suntikan pengobatan karena produksinya masih terbatas. Choi berencana mempertahankan status darurat militer lebih lama agar jumlah orang-orang terinfeksi tidak terus meningkat dan permintaan obat tidak terlalu tinggi. Taeseok mengungkapkan mempertimbangkan untuk menyingkirkan Choi dan teman-teman politisinya. Saat seorang penjaga mencoba mengamankan, Taeseok justru menghajar si penjaga dengan brutal lalu mendorongnya ke hadapan Choi. Terungkap bahwa ternyata suntikan yang diberikan bukanlah obat, sehingga kini para pria tua itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyantap si penjaga. 축하드십시오. Kembali ke apartemen, Young-ok menggunakan posisi Jungkook untuk mengamankan Sebum meskipun belum mengetahui secara pasti penyebab luka pada tangan wanita itu. Para penghuni pun berkumpul untuk berdiskusi apakah Sebum dan Yi Hyun harus diusir. Andrew segera melaporkan hal ini pada pasangan jagoan kita sehingga Sebum buru-buru datang ke pertemuan dan tidak sadar masih membawa pisau di tangan. Kedatangan Sebum menimbulkan kepanikan sampai-sampai Jo Hyung mencoba merebut pistol Jungkook, namun Sebum segera menendang Jo Hyung, merebut dan mengarahkan pistol kepadanya, bahkan sampai melepaskan tembakan sehingga Jo Hyung mengompol.
Ternyata tembakan pertama tak berpeluru. Tak lama setelah itu, Sebum mengusulkan metode tes untuk mengungkapkan siapa saja yang terinfeksi dan memicu rasa haus mereka. Saat bersiap menggunakan pisau, Yi-hyun segera merebut dan melukai tangannya, lalu menyodorkan ke wajah setiap orang. Hanya Boram yang bereaksi, menunjukkan tanda-tanda mutasi. Pasangan jagoan kita pun berkolaborasi menaklukkan Boram si gadis baik hati yang kemudian diisolasi. Saat suasana sudah tenang, Boram menjelaskan bahwa ia dicakar saat para zombie menyerang swalayan, namun mengaku bahwa handuk berdarah yang ditemukan oleh petugas bersih-bersih bukan miliknya. Adegan berpindah ke Young-ok saat ia membersihkan diri. Wo-chang membersihkan darah Yi-hyun pada lantai. Ia sempat tergoda untuk mencicipi, tapi segera berhenti saat istrinya nyaris memergoki. Keesokan harinya, Yi-hyun mengumpulkan semua penghuni untuk melanjutkan tes. Andrew secara sukarela menjadi pemicu dan mengumpulkan darah dalam gelas yang kemudian diedarkan. Tidak ada yang berubah, tapi ada beberapa yang tidak hadir. Sementara itu di fasilitas, Jisoo melaporkan pada Taeseok bahwa pasien parah mulai menunjukkan mutasi. Mereka bisa menekan rasa haus untuk menyembunyikan gejala. Taeseok lalu mengunjungi Choi yang kondisinya hanya stabil berkat obat penenang. Jika perubahan terjadi sekali lagi, maka mungkin ini akan jadi akhir bagi Choi. Taeseok mengungkapkan bahwa ia telah menggelar pemakaman palsu untuk Choi sehingga keluarga percaya bahwa Choi sudah meninggal. Saat diantar makanan oleh Yi-hyun dan Jungkook, Sumin memberitahu mereka bahwa Woo-chang sempat datang bermain golf, namun anehnya Sumin tidak pernah merasa haus di dekat pria itu. Mereka mengingat kejadian tentang salib emas dan menyimpulkan bahwa para terinfeksi tidak menyerang sesama. Adegan kemudian berpindah menampilkan apartemen Young-ok, di mana wanita itu membawa gelas berisi darah yang sebelumnya digunakan untuk pengujian. Kali ini Woo-chang tak mampu lagi menahan diri dan meminum darah itu, membuat Young-ok berteriak dan bersembunyi di kamar. Woo-chang mengaku telah mengkonsumsi Nex dan mencari cara untuk tidak meminum darah orang sehingga meminum darah sendiri, tapi cara itu tidak berhasil. Lalu ketika Young-ok membuka pintu, ternyata Woo-chang sudah menghilang. Ya, Woo-chang yang kini sudah sangat dekat dengan perubahan berkeliaran di koridor dan bertemu dengan Jo-hyung yang segera berlari masuk ke unitnya, mengabaikan Hae-sung dan Sang-hee yang nyaris baku hantam dalam tanda kutip. Saat Woo-chang hendak menyerang, Sebum datang menerjang. Zombie Woo-chang ini lebih kuat dari zombie lain sehingga Sebum kewalahan. Beruntung Yi-hyun datang dan segera membuka perban, memperlihatkan luka yang terbuka sehingga Woo-chang teralihkan dan segera pasangan jagoan kita beraksi kembali untuk melumpuhkan zombie itu. Setelah itu mereka pergi untuk memperingatkan penghuni lain dan tak menyadari bahwa Jo-hyung melakukan perbuatan mohon maaf brengsek untuk membuat Woo-chang jatuh dari balkon. Orang-orang datang setelah mendengar kegaduhan itu dan Young-ok pun menangis mengetahui nasib suaminya, menuduh pasangan jagoan kita sebagai pembunuh. Keesokan harinya, Sebum dan Yi-hyun mengunjungi Sehun untuk meminta sedikit air karena persediaan air para penghuni mulai menipis. Sehun memberitahu bahwa di gedung 103 terdapat generator darurat yang bisa digunakan untuk mengeluarkan orang-orang di dalam lift saat listrik mati. Jadi itu bisa digunakan untuk menyalakan listrik dan pompa air, meski hanya sementara. Dan selain itu, Sehun juga berjanji akan mempertimbangkan untuk berbagi makanan dan memberikan keputusan esok hari. Sementara itu di fasilitas, Jisoo menjelaskan kepada Taeseok bahwa hasil tes darah Sebum memiliki antibodi, namun Taeseok memutuskan untuk menyembunyikan fakta itu. Ia menggunakan radio untuk menghubungi Yi-hyun, yang mana pada momen ini terungkap bahwa jagoan kita telah tercakar saat pertarungan melawan Woo-chang. Melalui komunikasi itu, Taeseok berbohong bahwa darah Sebum tidak mengandung antibodi, lalu menyarankan agar Seo-yun segera dikirim keluar dengan alasan anak-anak akan dikeluarkan dari lockdown. Yi-hyun menutup sambungan setelah mengatakan akan berunding dahulu dengan Sebum. Tak
Tak lama kemudian, Sebum menarik Yi-hyun ke apartemen Sehun, tempat ditemukannya sebuah catatan. Lewat catatan itu, Sehun mengaku telah melakukan kesalahan besar dan tak sanggup menanggungnya, sehingga memutuskan pergi dan menyerahkan semua perlengkapan serta persediaan untuk digunakan bersama. Namun pasangan jagoan kita curiga, setelah menggeledah apartemen, mereka menemukan obat Nex. Karena Sehun dikenal penyendiri dan tak pernah keluar rumah, mereka menduga ini hanyalah jebakan. Kecurigaan mereka bertambah saat menemukan pintu depan tak terkunci. Saat kembali, mereka mendapati para tetangga sedang berusaha mengambil barang-barang Sehun. Pasangan jagoan kita menghentikan aksi itu dan hanya memperbolehkan para tetangga mengambil persediaan secukupnya untuk bertahan beberapa hari, jaga-jaga jika Sehun kembali. 네가 뭔데? Malamnya, Yi-hyun menjelaskan bahwa Sebum tidak memiliki antibodi dan menyampaikan ajakan Tae-seok agar mereka pergi bersama Seo-yun, tapi Sebum menolak meninggalkan Yi-hyun. Pembicaraan berlanjut ke dugaan bahwa Sehun mungkin sedang bersembunyi di salah satu unit kosong. Saat menyelidiki, mereka malah memergoki Haesung dan Sang-hye tengah berselingkuh. Mereka melanjutkan pencarian ke ruangan lain sampai menemukan tubuh yang tertutup selimut. Ternyata itu jenazah petugas kebersihan dengan luka gigitan di leher. Selain itu, mereka menemukan bubuk kapur di rambut mayat itu, sesuatu yang juga mereka lihat sebelumnya di apartemen Sehun. Karena Jo Hyung satu-satunya dokter, pasangan jagoan kita menyeretnya untuk memeriksa jasad. Jo Hyung menyimpulkan bahwa wanita itu sudah meninggal 2 hari yang lalu dan bubuk tersebut digunakan untuk menyamarkan bau. Para tetangga kemudian berkumpul untuk membahas penemuan itu. Young-ok segera menuduh Sehun sebagai pelaku, tapi Yi-hyun yakin ada seseorang yang berusaha menjebaknya dengan surat tersebut. Beralih ke fasilitas, istri Tae-seok berubah menjadi zombie dan tidak bisa kembali sadar. Tae-seok mengambil satu vial pengobatan yang baru, meski Jisoo memperingatkan bahwa itu akan membuka fakta Sebum adalah sumber antibodi, namun Tae-seok mengabaikan, melawan penjaga yang mencoba menghentikan, bahkan menodongkan senjata agar bisa melarikan diri. Pada akhirnya, ia berhasil menyuntikkan obat baru ke istrinya dan ternyata efeknya cukup baik. Kembali ke apartemen, Yi-hyun dan Sebum mengizinkan para tetangga mengambil sebagian makanan dari apartemen Sehun dan menyerahkan kendali ruangan itu kepada Andrew. Saat kembali ke unit mereka, pasangan itu menemukan Seo-yun batuk karena penyakit jantungnya dan Sebum akhirnya menyetujui untuk mengirim gadis kecil itu keluar demi keselamatan. Kemudian para penghuni mengadakan pertemuan dan sepakat bahwa mereka harus menemukan siapa yang sudah terinfeksi dan menghabisi petugas kebersihan. Tiba-tiba petugas kebersihan pria menyerang Jo Hyung untuk mendapatkan darah, jadi semua orang pun berusaha menghentikannya. Di tengah kekacauan itu, Yi-hyun mendengar dengung di telinga sehingga menutup mata karena kesakitan, tapi akhirnya mengendalikan diri dan mengumumkan bahwa ia dan Sebum akan keluar mencari makanan. Padahal sebenarnya itu adalah kedok untuk menyelundupkan Seo-yun keluar. Jo Hyung justru menyarankan agar mereka mencari generator darurat dan pasangan jagoan kita pun setuju meski curiga mengapa ia tahu tentang generator. Setelahnya, Yi-hyun menghubungi Tae-seok dan memberitahu bahwa ia akan mengirim Sebum dan Seo-yun. Keesokan harinya, mereka mencoba memeriksa kondisi Andrew, namun apartemen Sehun kosong. Saat Yi-hyun pergi mencari, Sebum menerima panggilan dari Jisoo yang telah memeriksa latar belakang semua penghuni. Ternyata Andrew yang asli ditemukan tewas di rumahnya. Di saat yang sama, Yi-hyun menemukan jenazah Sehun dalam kondisi yang sama seperti petugas kebersihan. Haesung kemudian menemui Jungkook dan mengaku melihat zombie Sehun. Saat Jungkook membuka pintu, Andrew tiba-tiba menerobos masuk dan menyerang. Sebum dan Yi-hyun mendengar suara tembakan dan bergegas kembali ke apartemen. Sesampainya di sana, mereka mendapati para tetangga telah berkumpul untuk mengambil persediaan dan pada momen ini, Jo Hyung berhasil menemukan Nex yang diamankan oleh Yi-hyun. Setelah masuk ke unit, mereka menemukan Jungkook tergeletak bersimbah darah. Andrew membuka topengnya dan menyandera Seo-yun sebagai jalan keluar. Para tetangga baru sadar bahwa mereka telah salah paham. Mereka tak tahu bahwa Andrew adalah pembunuh sebenarnya dan akhirnya pergi tanpa mengambil apapun.
Setelah membantu Jungkook, Yihyun menghubungi Taeseok dan memberitahu soal Seohyun. Ia juga mengaku mengetahui kebohongan Taeseok karena yakin Sebum memiliki antibodi, lalu menawarkan kemungkinan adanya kesepakatan. Pindah ke Andrew yang menitipkan Seohyun ke Haesung dan datang menghadapi Yihyun yang mengenali wajah Andrew dari poster buronan dan nama asli Andrew adalah Jongwook, seorang psikopat yang telah menghabisi banyak orang untuk bersenang-senang. Tanpa segan, Jungkook mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan bahwa ia bukanlah monster atau zombie, tapi hanya manusia biasa yang mengidolakan superhero. Ia menceritakan hal yang sama seperti versi Jo Hyung yang disebarkan ke para penghuni. Jadi Dr. Licik itu sempat melihat Andrew membuang mayat petugas kebersihan dan hampir dihabisi, tapi Jo Hyung menawarkan kerjasama, memberitahu tentang apartemen kosong, menyarankan agar membuat luka gigitan agar tampak seperti serangan zombie, lalu menaburi bubuk kapur serta menulis surat palsu untuk memperkuat kebohongan. Setelah itu, Jo Hyung menemui Young Ok dan mereka sepakat untuk membiarkan Andrew melakukan apapun yang ia mau selama membantu menyingkirkan penghuni-penghuni yang dianggap merepotkan. Andrew lalu membawa pasangan tokoh utama kita ke gym dengan todongan senjata dan memberikan radio ke Young Ok sambil memaksa mereka menepati janji untuk mengaktifkan generator. Pada momen ini, mendadak Dong Hyun mengajukan diri untuk ikut, tanpa kamera atau perekam suara. Saat tiba di area parkir, Dong Hyun diam-diam menuju mobilnya dan mencoba kabur, sedangkan Sebum dan Yihyun menemukan ruang listrik dan berhasil menyalakan generator. Listrik kembali menyala, tapi suara bisingnya mengundang gerombolan zombie masuk ke area parkir. Pasangan jagoan kita buru-buru sembunyi lewat pintu gedung lain karena Yihyun yakin Andrew akan menghabisi mereka jika kembali lewat jalur semula. Sementara itu, Dong Hyun terjebak di dalam mobilnya yang ternyata mogok. Sialnya lagi, kawanan zombie segera datang dan mengepung. Kembali ke pasangan jagoan kita yang kini berada di dalam lift. Yihyun mengungkap bahwa Sebum sebenarnya memiliki antibodi. Taeseok hanya menjadikan Seohyun sebagai dalih untuk membawa Sebum keluar. Saat lift berhenti, para zombie mencoba menerobos masuk. Yihyun menahan pintu dan di saat yang sama, Sebum akhirnya melihat bekas cakar di tubuh Yihyun. Sempat terdiam, tapi kemudian segera menarik Yihyun masuk. Sesaat kemudian, mereka sampai ke rooftop dan disambut oleh Boram. Sementara itu, Sang Hee menyelinap ke belakang Jo Hyung dan menyerangnya dengan stick golf. 뭘 어쩌려고 그러냐? Lalu ditampilkan juga Soyun sedang merawat Seohyun dan kesal karena Haesung tak pernah membantu dan bahkan Soyun diperlakukan seperti babu. Jadi ketika Haesung keluar, Soyun pun segera mengunci pintu. Kemudian tak lama berselang, Sebum datang menghajar Haesung lalu menjemput Seohyun. Di sisi lain, Yihyun menghadapi Young Ok yang mencoba menyerang. Ia berhasil menahan dan mengurungnya di kamar mandi. Setelah menyelamatkan Jungkook, Yihyun berkumpul kembali dengan Sebum dan mengajak Soyun ikut bersama mereka. Soyun sama sekali tidak menolak. Dia membuang cincin kawin dan mengucapkan selamat tinggal kepada Haesung. Andrew menyadari lift bergerak yang mana membuatnya lengah dan memberi kesempatan pada suami istri kru pembersih untuk menyerang. Mereka terlibat perkelahian sengit, namun pada akhirnya Andrew menikam leher si pria sebelum menekan tombol lift. Di rooftop, kelompok itu mengajak Boram juga ikut serta. Tak lama kemudian, Andrew muncul sambil bersiap menembak. Yihyun melempar granat asap yang sebelumnya diberikan Seohyun, tapi Andrew tetap berhasil menembak lengan Yihyun. Mereka pun berlindung di balik pintu tangga. Menyadari waktu tak banyak, Yihyun berpamitan dengan Sebum dan kembali ke atap. Ia mengunci pintu dengan borgol, dan meskipun tertembak lagi, Yihyun sempat melempar kunci jauh-jauh. Andrew pun memintanya berbalik sebelum mengeksekusi. Namun Yihyun telah berubah menjadi zombie.
Di apartemen, Jo Hyung terbangun dan menelan kapsul Next curian, tapi Sang Hee kembali memukulnya. Kemudian saat Hae Sung datang, Sang Hee meminta sang pengacara membaca huruf pada tato di tubuh Jo Hyung karena yakin itu adalah sandi Bitcoin-nya. Sementara itu, Yung Ok berhasil melubangi pintu kamar mandi dan keluar, lalu bertemu dengan pasangan petugas kebersihan yang menceritakan semuanya. Di parkiran, kelompok Sebum berhasil naik ke mobil dan melarikan diri meski zombie mengejar. Setibanya di gerbang, mereka disambut oleh pasukan bersenjata dan Sebum bersikeras ingin kembali mencari Yi Hyun. Namun Tae-seok menyuntikkannya dengan obat bius. Saat sadar di mobil, Sebum samar melihat para warga hidup normal di jalan. Ia pun sadar Tae-seok telah berbohong soal darurat militer. Beberapa waktu kemudian, di fasilitas, Sebum setuju menyumbangkan plasma untuk menyembuhkan istri Tae-seok dengan syarat ia dibolehkan kembali ke apartemen. Setelah kembali ke ruangannya, Sebum memeriksa ponsel dan menemukan video dari Yi Hyun yang mengaku menikahi Sebum karena cinta, meski dulu tak memiliki cara untuk menyampaikannya. Keesokan harinya, setelah Sebum mendonorkan banyak darah, Tae-seok memberinya vial pengobatan terakhir. Dikatakan terakhir karena menurut Tae-seok antibodi yang dimiliki oleh Sebum sudah habis. Seorang komandan akan datang menjemputnya untuk dibawa ke lab lain, jadi Tae-seok memberinya seragam militer agar bisa menyusup keluar. Setelah Sebum pergi, Tae-seok menyuntikkan obat pada istrinya dan menyerahkan diri pada penjaga. Sementara itu, Sebum yang sudah berhasil keluar kembali masuk ke dalam, menyelinap ke kamar ibu Seo-yoon yang sudah terinfeksi untuk menyuntikkan vial terakhir. Jisoo yang tak lama berselang datang terkejut atas tindakan itu. Sebum menjelaskan bahwa Seo-yoon tidak memiliki siapa-siapa lagi selain ibunya dan yakin bahwa pasti ada orang lain yang memiliki antibodi seperti dirinya. Jisoo akhirnya memutuskan membantu dengan menyerahkan seragamnya dan bahkan rela dipukul agar terkesan seperti insiden. 한 번에. Kini Sebum bisa kabur menggunakan mobil yang telah disiapkan Tae-seok, lengkap dengan radio dan surat izin. Saat ditanya oleh atasan, Tae-seok mengaku bahwa Sebum pergi karena ada satu pembawa antibodi lagi di gedung apartemen. Jadi ia pun meminta izin untuk memimpin operasi agar bisa mengembangkan obat penyembuh. Beberapa waktu kemudian di gedung apartemen, Hyun Kyung dan So Min membuka pintu untuk Sebum dan menceritakan peristiwa yang terjadi selama ia pergi. Adegan pun menampilkan kilas balik yang menunjukkan Yi Hyun kembali normal saat ditemukan oleh Yung Ok. Sementara Yi Hyun naik tangga, Yung Ok sempat mengambil pistol dari tubuh Andrew, tapi pria itu terbangun dan langsung menangkap lengannya. Bersama dengan itu, Jo Hyung juga sadar dan kembali meminum Next. Berpura-pura sebagai orang yang terinfeksi, Jo Hyung menggigit Hae Sung hingga membuat Hae Sung dan Sang Hee lari terbirit-birit. Sementara itu, Yi Hyun kembali ke apartemennya dan diperiksa oleh Na bersaudara. Yi Hyun menceritakan apa yang terjadi dan menyebut bahwa mereka harus benar-benar mengamankan mayat Andrew, namun sesampainya di rooftop, jasad Andrew sudah hilang. Ditampilkan pasangan petugas kebersihan. Oh ya, nama mereka adalah Sekyu dan Moon-hee. Jadi Moon-hee membawa Sekyu yang terluka ke tempat Jo Hyung. Awalnya Jo Hyung menolak, tapi karena Yi Hyun mengancam akan menggigitnya, Jo Hyung pun terpaksa menerima. Tanpa menyadari bahwa diam-diam Moon-hee mengambil beberapa butir Next untuk diberikan kepada Sekyu, berharap luka tusuk di tubuhnya bisa sembuh. Kembali ke kelompok Yi Hyun setelah bertemu dengan Pak Tua Hak Jae, ayah dari Dong Hyun, dan mendengar kabar bahwa anaknya belum kembali. Yi Hyun dan Na bersaudara pun memutuskan untuk ke area parkir, dan untungnya mereka segera menemukan Dong Hyun yang ternyata masih hidup meskipun diketahui bahwa sang streamer telah digigit. Mereka pun segera membawa Dong Hyun kembali ke orang tuanya. Tak lama kemudian, petugas Sekyu mulai pulih dan Moon-hee mencabut pisau di tubuhnya. Keduanya lalu sepakat bahwa mereka menginginkan apartemen Jo Hyung, jadi Moon-hee menjebak Jo Hyung agar mau masuk ke kamar. Saat Sekyu hendak menyerang, Jo Hyung berhasil menghindar, sehingga hanya tergores. Lalu sang dokter pun kabur, sampai akhirnya bertemu dengan Yi Hyun yang langsung mengkarantina Jo Hyung di gym.
Kembali ke masa sekarang, nah bersaudara menyelesaikan cerita mereka dan Sebum pun segera berlari ke apartemennya. Di gym, Sang-hee mencoba mengambil laptop milik Ju-hyung, tapi segera diketahui oleh si dokter. Di saat yang sama, Young-ok masuk sambil membawa dumbbell dan menawarkan bantuan untuk membebaskan Jo-hyung jika bersedia membantu menghabisi Yi-hyun. Beberapa menit kemudian, Yi-hyun mendengar jeritan Sang-hee minta tolong. Ia segera mendatangi sumber suara dan menemukan wanita itu sedang disandera oleh Jo-hyung. Si dokter kemudian dengan sengaja melukai lengan Sang-hee dan mendorong wanita itu ke arah Yi-hyun. Meski haus darah, Yi-hyun berjuang untuk menahan dorongan itu dan berhasil menjauhkan Sang-hee sebelum berlari kembali ke apartemennya. Di sana Yi-hyun mulai berubah, sementara Jo-hyung terus menggedor pintu sambil mengancam akan menghabisinya. Tiba-tiba Sebum datang dan menghajar Jo-hyung lalu masuk ke dalam. Ia mendekati Yi-hyun tanpa rasa takut dan menenangkannya dengan penuh kasih sayang sehingga membantu melawan proses perubahan. Perlahan, Yi-hyun kembali sadar dan keduanya pun berpelukan sembari mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. Di sisi lain, Sang-hee yang diam-diam berhasil mengambil laptop Jo-hyung, membawanya ke Haesung, dan karena koneksi internet telah kembali, keduanya pun berusaha untuk menebak kata sandi sampai akhirnya berhasil. Namun sialnya, saham mengalami penurunan drastis sehingga bisa dibilang tidak ada yang bisa dicairkan. Tak lama kemudian, pasukan militer tiba dan mulai mengevakuasi semua penghuni. Tae-seok memeriksa luka Sumin dan memastikan bahwa dialah orang yang memiliki antibodi selain Sebum, karena jika diingat-ingat kembali, pria itu sama sekali tidak berubah menjadi zombie, bahkan tidak ingin menyakiti siapapun. Pasangan jagoan kita sepakat untuk memindahkan mayat Sehun, namun Yi-hyun bertemu dengan Andrew dan terjadilah pertarungan pelik. Yi-hyun tertembak dan suara tembakan itu membuat Sebum datang, lalu menemukan Andrew sedang menyandera Yi-hyun. Sebum akhirnya memutuskan mengeluarkan darahnya untuk memicu perubahan Andrew. Strategi itu berhasil membuat Andrew menjatuhkan pistol lalu menyerang Sebum, yang mana memberi kesempatan bagi Yi-hyun untuk menembak kepala Andrew. Setelah itu, Sebum menghampiri Yi-hyun, lalu di saat-saat terakhir, Yi-hyun meminta maaf dan berharap Sebum tetap menjadi polisi yang baik. Film pun ditutup dengan menampilkan minggu demi minggu telah berlalu, Young-ok dan Jo-hyung diadili atas kejahatan mereka, yaitu percobaan pembunuhan dan korupsi. Lalu ditampilkan juga Seo-young yang perlahan pulih, menandakan bahwa para terinfeksi lain juga mengalami hal yang sama berkat antibodi dari Sumin. Lalu ditampilkan juga setahun kemudian, dunia telah benar-benar terbebas dari virus. Seo-young yang sudah menjalani operasi jantung kini hidup sehat, gadis kecil itu menghampiri Sebum dan Yi-hyun yang ternyata berhasil diselamatkan. Saat si gadis kecil kembali ke sang ibu, pasangan jagoan kita pun berjalan kembali ke apartemen dan mengakui bahwa mereka benar-benar bahagia hidup bersama. Dan tamat. Kisah yang berakhir manis ini menyuguhkan perpaduan kuat antara ketegangan, drama, dan refleksi moral tentang cinta, kemanusiaan, serta pilihan dalam situasi penuh tekanan. Melalui hubungan antara Sebum dan Yi-hyun, kita diajak memahami bahwa cinta sejati tidak selalu ditunjukkan lewat kata-kata indah, tetapi justru lewat kesediaan untuk bertahan di samping seseorang, bahkan ketika orang itu berada di ambang kehilangan dirinya. Saat Yi-hyun perlahan berubah menjadi monster, Sebum memilih untuk tetap berada di sisinya dan memeluknya dengan kasih sayang. Momen ini menegaskan bahwa ketulusan cinta bukan tentang pergi saat keadaan memburuk, melainkan bertahan, bahkan dalam kondisi yang paling tidak manusiawi. Di sisi lain, cerita ini juga menunjukkan bagaimana rasa takut bisa menggerogoti kemanusiaan seseorang jauh lebih cepat daripada virus itu sendiri. Ketakutan membuat banyak karakter seperti Jo-hyung dan Young-ok tega mengorbankan orang lain demi keselamatan pribadi. Pada akhirnya, wabah bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga hati dan pikiran manusia. Namun, Sebum dan Yi-hyun membuktikan bahwa di tengah kegelapan, nilai-nilai seperti empati, keberanian, dan solidaritas tetap bisa dijaga. Mereka memperlihatkan bahwa kemanusiaan sejati justru teruji ketika dunia berada di titik tergelapnya.
Film ini juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang tidak transparan bisa memperparah krisis. Tae-seok yang awalnya tampil sebagai penyelamat justru menggunakan kebohongan dan manipulasi demi kepentingannya sendiri yang menyembunyikan fakta penting tentang antibodi dan mengontrol narasi demi menjaga stabilitas palsu. Hal ini menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran adalah tanggung jawab moral, bukan sekedar pilihan, terutama ketika kehidupan banyak orang dipertaruhkan. Sebab pada akhirnya, kebenaran selalu punya cara untuk terungkap dan menutupinya hanya akan memperpanjang penderitaan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa di tengah kekacauan, manusia tetap memiliki pilihan apakah akan tetap bersikap manusiawi atau membiarkan rasa takut dan egoisme mengambil alih. Saat kepercayaan antar tetangga runtuh, masyarakat yang dulu hidup berdampingan berubah menjadi kumpulan orang yang saling mencurigai dan mengisolasi. Namun keputusan Sebum untuk tetap tinggal bersama penghuni lain dan menolak keluar memperlihatkan bahwa rasa tanggung jawab terhadap sesama adalah fondasi penting dalam menghadapi bencana bersama. Ya, pada akhirnya film ini tidak hanya bicara soal bertahan hidup dari wabah, tapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai yang membuat kita tetap manusia. Kisah ini menegaskan bahwa harapan selalu mungkin ditemukan, bahkan di tengah kehancuran. Meski dunia nyaris runtuh, Sebum dan Yi-hyun berhasil bertahan dan menemukan kembali makna bahagia. Bukan karena mereka selamat, tetapi karena mereka tidak menyerah pada sisi gelap diri mereka. Dengan cinta yang tulus, keberanian untuk memilih yang benar, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapapun, mereka membuktikan bahwa masa depan yang lebih baik tetap bisa diperjuangkan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!